Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan sebelumnya telah dipaparkan beberapa hadis tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya yang pertama, bacaan Rasulullah itu mufassarah. Arti mufassarah, bacaan Rasul itu jelas huruf-hurufnya, jelas kata-katanya dan kalimat-kalimatnya. Jadi makhrajnya, sifat hurufnya sempurna, tidak ada yang tersembunyi, tapi semuanya jelas, dan orang yang mendengarnya pun sangat mudah, nyaman mendengar bacaan Nabi dan mudah memahami ayat yang dibaca itu. Jadi pelafalan yang jelas ketika membaca Al-Quran itu membantu mentadaburi Al-Quran. Jadi orang yang mendengarnya mudah mentadaburinya, memahami setiap kata dan kalimat yang dibaca. Kemudian yang kedua, bacaan Rasulullah itu maddan, bahwa Nabi memperhatikan panjang pendeknya, di mana harus dipanjangkan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi sebenarnya ilmu tajwid itu diambil dari praktek bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara teori ilmu tajwid belum ada zaman Nabi, tapi bacaan Al-Quran zaman itu menggunakan tajwid. Kemudian baru dirumuskan kaidah-kaidahnya, teori-teorinya. Jadi kalau kita mau baca Quran seperti bacaan Rasulullah, maka perhatikan kaidah-kaidah tajwid, qiraat yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Karena kita tidak mendengar langsung bacaan Rasulullah, diceritakan dalam riwayat seperti ini bacaan Rasulullah. Seperti apa konkretnya? Ikuti saja kaidah ilmu tajwid, belajar dari guru-guru yang mutqin, yang mumpuni di bidang tersebut, maka bacaan kita itu akan mirip dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat Nabi membaca, bacaannya ditiru oleh sahabat. Kemudian bacaan sahabat ditiru oleh tabi'in. Bacaan tabi'in ditiru oleh tabi'in, seterusnya dan seterusnya. Sampai ke masa kita sekarang ini. Jadi ikuti kaidahnya, insyaallah bacaan kita menjadi bacaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus kita membaca Al-Quran, semakin dekat cara baca kita seperti cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Secara tersirat ini menunjukkan pentingnya belajar
Al-Quran, bacaan Al-Quran dan belajar tajwid. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bacaan Rasulullah itu disebutkan bersifat taqti'. Nabi membacanya dengan ada jeda-jedanya, ada terminal-terminalnya, ada ayat-ayat, akhir ayat, ujung ayat, Nabi berhenti kemudian lanjut lagi, ada wakaf dan ibtida'nya. Di pada saat kita membaca itu perhatikan di mana seharusnya kita berhenti dan di mana seharusnya kita memulai. Jangan salah berhenti, nanti bisa-bisa maknanya keliru. Dan jangan salah ambil start, ya, jangan salah mulai ibtida, nanti juga maknanya kurang bagus. Jadi masalah berhenti dan mulai membaca wakaf ibtida itu terkait dengan makna, terkait dengan bahasa Arab, terkait dengan i'rabnya, dan itu dikaji secara khusus. Wakaf ibtida itu kadang-kadang orang baca bagus, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya bagus, panjang pendeknya bagus, tapi giliran berhenti dan mulainya sudah kacau. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nah, maka kalau sekarang sudah mudah, Quran yang kita baca mushaf itu sudah kita betul-betul dimanja dengan tanda-tanda bacaan, tanda-tanda wakaf itu. Ya, ada wakaf yang harus berhenti di situ, tidak boleh lanjut. Ada yang dilarang berhenti, ada yang lebih bagus berhenti, lebih bagus lanjut. Jadi kita orang yang hidup di zaman ini sudah sangat dimanjakan dengan Quran itu, dengan mushaf tadi yang sudah lengkap semua. Ada titik, ada baris, ada tanda wakaf, tanda panjang, macam-macam ya, tanda sujud, sudah lengkap mushaf kita itu. Bayangkan dulu mushaf zaman sahabat dulu tidak ada apa-apa, titik tidak ada, baris tidak ada, hanya berbentuk tulisannya saja, tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada tanda wakaf. Jadi betul-betul hebat orang zaman itu baca Quran. Mungkin kalau disuguhkan Quran versi mushaf Utsmani yang dulu kepada kita sekarang, bagi yang tidak hafal Al-Quran mungkin kewalahan, bentar-bentar salah, bentar-bentar terpeleset, ya, karena tidak ada baris, tidak ada titik. Kemudian berproses itu para ulama kita, dia tahu orang semakin lama semakin bodoh, maka semakin lengkap Quran itu, semakin tanda bacanya semakin lengkap, menunjukkan orang yang hidup di zaman itu semakin bodoh sebenarnya, semakin tidak mengerti. Maka perlu dijelaskan, ini begini, ini begini. Kalau orang dulu memang mengandalkan kemampuan dia melihat bahasa itu dari segi i'rabnya, dari segi siyaqul kalamnya, tidak mungkin terbaca yang lain. Maka kemudian dibuatlah untuk cara memudahkan, taruh titik-titik. Titik-titik itu pada awalnya tidak menunjukkan jenis huruf, jadi ada nuktah, namanya nuktah itu titik. Titik pada zaman itu lebih kepada nuktatul i'rab, bukan nuktatul i'jam. Kalau baca fathah titiknya di atas, kalau baca dhammah titiknya di depan. Jadi titik juga masa awal itu, tapi titik itu bukan untuk menunjukkan ini fa, ini qaf, ini ba, ini ta, bukan nuktatul i'jam, tapi nuktatul i'rab, untuk menunjukkan ini bacanya a, i, u. Terus berproses sampai kepada ada nuktatul i'jam. Mana beda antara ba dengan ta? Hurufnya kan sama bentuknya, seperti sampan itu. Bedanya mana? Kalau ba titik satu di bawah, muwahhadah tahtiyah, jadi sudah ada titik, namanya nuktatul i'jam, untuk membedakan antara ba dengan ta, ta dengan tha. Itu namanya titik i'jam, untuk menunjukkan ini jenis huruf yang berbeda satu sama lain. Kalau bentuk kan sama, jim dengan ha dengan kha kan sama, yang membedakan posisi titik. Titik itu namanya nuktatul i'jam. Kalau dulu nuktah itu bukan i'jam, i'rab. Titik itu taruh di atas a, di depan u, di bawah i misalnya. Jadi itu ada proses penulisan mushaf
dengan tanda bacanya itu ada proses tahapan sampai sempurna seperti sekarang ini. Dan kita pun membacanya dengan sangat mudah. Nah, itu pun banyak yang malas baca Quran, padahal sudah sangat mudah. Nah, jadi alhamdulillah para ulama kita sadar ini umat ini semakin lama semakin butuh kepada penjelasan yang rinci. Jadi sehingga ini perlu kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu dengan sir dan jahar. Kadang-kadang dia baca jahar, kadang-kadang dia baca sir. Baca sir itu artinya dia baca, dia dengar, dia mendengar bacaannya itu untuk dirinya. Kemudian naik sedikit level menjadi jahar. Jahar itu dia baca Quran dan orang yang dekat dengan beliau bisa mendengar suara tersebut. Jadi Rasulullah kadang-kadang apalagi ketika sholat malam, Nabi kadang bacanya sir, kadang-kadang bacanya jahar. Tapi Nabi tidak mengeraskan suara secara berlebihan, tidak rafa'. Jadi ada sir, ada jahar, ada rafa'. Rafa' itu meninggikan suara secara lebih keras seperti orang azan, itu namanya rafa'. Tapi kalau baca Quran Rasulullah itu sifatnya jahar. Kemudian kita masuk kepada hadis ke-319, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibni Mughaffal. Dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ontanya ketika terjadi Fatu Makkah. Satu pendapat mengatakan bukan Fatu Makkah tapi perjanjian Hudaybiyah. Karena ayat ini turun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. 2 tahun kemudian baru terjadi Fatu Makkah. Pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah sudah mengatakan sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang sangat gemilang. Walaupun dalam perjanjian Hudaybiyah kesannya umat Islam kalah dalam negosiasi itu, dalam berdiplomasi kalah, karena banyak diktum-diktum perjanjiannya itu merugikan, seolah-olah merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah terima itu semua karena Rasulullah melihat di balik itu ada kebaikan. Ternyata benar, walaupun umat Islam mundur selangkah atau 2 langkah selama terjadi perjanjian Hudaybiyah, pasca Hudaybiyah itu banyak sekali orang yang masuk Islam. Di luar dugaan banyak sekali orang masuk Islam karena tidak terjadi perang, sehingga umat Islam leluasa menyampaikan Islam, menyerukan Islam ke berbagai negeri. Banyak orang yang terpaut hatinya untuk menjadi muslim, termasuk kalau nggak salah yang masuk Islam waktu itu Amr bin As, Khalid bin Walid, orang-orang hebat dari kafir Quraisy itu berpindah haluan ikut kepada kaum muslimin. Itu merupakan sebuah kemenangan yang tidak diduga-duga, dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepadamu dengan sangat gemilang. Puncaknya ketika terjadi Fatu Mekah 8 Hijriah, umat Islam, kaum muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin datang ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, menguasai kota Mekah, sehingga beralihlah status kota Mekah dari negeri kafir menjadi negeri Islam. Kalau dulu negeri itu dipenuhi berhala, sejak ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negeri itu menjadi negeri Islam, dibersihkan dari segala unsur-unsur syirik yang ada di dalamnya. Ini merupakan kemenangan. Jadi Nabi waktu itu oleh Abdullah ibni Mughaffal menyaksikan Rasulullah di atas ontanya, di atas tunggangannya membaca ayat ini, surah Al-Fath ayat 2 ini, ayat 1 dan 2. Abdullah mengatakan qala faqara'a wa rajja'. Nabi ketika itu membacanya dengan suara yang merdu, dengan suara yang bagus. Jadi berdasarkan riwayat ini berarti cara baca Al-Quran Rasulullah versi Nabi adalah tarji', dia membacanya dengan suara yang merdu. Jadi tarji' itu pada asalnya arti tarji' itu tardidus saut,
jadi menggetarkan suara, ada getaran. Nah, maksudnya di sini Nabi membacanya dengan suara yang merdu, dengan suara yang bagus. Nah, ini merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran. Jangan dibaca seperti membaca tulisan biasa. Nah, tapi bacalah Quran itu dengan suara terbaik kita, suara yang merdu. Nah, itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para masyayikh kita itu, semuanya kan baca Qurannya dengan suara merdu. Ada Syekh Mahmud Khalil Khusari, Syekh Mensyari Rashid, dan macam-macam itu yang kita sering dengar murattalnya itu, bacanya dengan suara yang merdu sehingga membuat kita tertarik, membuat kita tersentuh dengan bacaan tadi. Apalagi kalau kita tahu maknanya, itu lebih tersentuh. Ada orang tak paham makna Al-Quran, tapi dengan suara merdu itu bisa membuat dia mau berlama-lama mendengar Al-Quran itu. Apalagi kalau salat tarawih 1 juz semalam, ya, nah, perlu itu suara itu, ya, supaya jamaahnya merasa nyaman. Nah, karena ada yang tersentuh dengan suara, mungkin tahap pertama bolehlah, tapi ada yang tersentuh karena mengetahui makna kandungan yang dibaca. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian Muawiyah ibnu Qurrah yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Mughaffal berkata, laula an yajtami' an-nasu alayya la akhadhtu lakum fi dhalika as-saut aw qala al-lahn. Kalau bukan karena khawatir orang-orang akan berkumpul berdesak-desakan di tempat ini, sungguh aku akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana irama bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah membaca dengan suara bagusnya itu. Dia khawatir nanti orang datang rame-rame, berbondong-bondong berkumpul di situ hanya untuk mendengarkan itu. Nah, dia tidak mau banyak orang yang berkumpul, khawatir timbul fitnah dan sebagainya. Nah, kalau bukan karena itu, dia bilang, saya akan contohkan kepada kalian bagaimana suara Rasulullah pada saat dia membaca ayat dalam surah Al-Fatih tadi. Nah, jadi sudah berapa tata cara Rasulullah membaca itu? Mufassarah, maddan, taqti'ul qiraah, israr wal jahr, dan tarji', membaca Quran dengan suara yang merdu. Berikutnya hadis 320 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini lemah. Ada salah seorang perawi dalam rantai sanadnya ini, namanya Husam ibni Misak. Ini adalah perawi yang sangat lemah. Dia meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah berkata, jadi Qatadah bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Qatadah bercerita tentang Nabi, berarti hadisnya mursal. Maksud mursal ini, Qatadah ini kan tabi'in, generasi setelah sahabat. Yang jumpa dengan Nabi siapa? Sahabat. Kalau tabi'in ada jumpa dengan Nabi? Tidak jumpa. Secara umum tabi'in tidak jumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau mereka meriwayatkan tentang Rasulullah, berarti mereka mendapatkannya dari siapa? Boleh jadi dari sahabat, boleh jadi dari orang lain selain sahabat, dari tabi'in yang lain. Karena bisa jadi si A tabi'in meriwayatkan dari si B tabi'in juga. Karena tabi'in kan punya level-level ya. Ada kibarut tabi'in, ada ausatut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Kadang-kadang rawi yang gugur di situ bukan sahabat saja. Kalau sahabat, kita tahu sahabat yang gugur dalam riwayat itu aman, karena sahabat itu orang baik semua, tidak perlu diteliti lagi. Tapi khawatir kita yang gugur di situ adalah tabi'in yang sama gitu. Si tabi'in meriwayatkan dari si tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in ini baru dari sahabat misalnya. Khawatir yang gugur itu tabi'in. Kalau tabi'in yang gugur, maka ini perlu penelitian, karena bisa jadi tabi'in itu tidak amanah ataupun tidak jujur dalam penyampaian riwayat. Ini yang dikhawatirkan dalam sebuah hadis yang mendapat status atau label hadis mursal. Hadis mursal itu artinya ketika tabi'in bercerita tentang Nabi, di situ dipastikan ada perawi yang gugur, karena tabi'in ini tidak langsung jumpa dengan Rasulullah, maka statusnya mursal ya. Kalau sudah mursal berarti ini perlu diteliti lagi, siapa yang gugur itu, perawi yang gugur itu siapa, yang tidak tersebut itu namanya. Nah,
Ditambah lagi ada seorang perawi dalam sanadnya itu sangat lemah, yaitu Husam ibni Misak. Dia meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah berkata, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi." Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya ganteng, punya rupa yang indah. Memang hadis ini lemah atau sangat lemah, tapi tidak dipungkiri secara makna benar bahwa seorang rasul itu diutus pasti dia punya penampilan yang bagus, wajahnya itu baik, bagus. Karena jangan sampai ada nabi buruk rupa, nanti waktu dia berdakwah orang tidak terima dakwah dia gara-gara rupanya buruk. Jadi nabi itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, dia perilakunya sempurna, sosok perawakannya sempurna, supaya orang tidak ada alasan kenapa tidak beriman kepada nabi tersebut. Rupanya buruk sekali atau cacat atau macam-macam lah. Tidak mungkin seorang rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari sisi perangai kepribadian, tidak mungkin seorang nabi itu punya riwayat jelek. Tidak mungkin seorang nabi itu punya riwayat pernah bohong misalnya, pernah mencuri misalnya. Tidak. Seorang nabi itu terjaga dari sejak kecil dia, perilakunya, perangainya, sehingga itu akan menjadi hujah pada saat dia menyampaikan risalahnya, menyampaikan agama itu pada umatnya. Jadi kalau ada orang tidak beriman kepada seorang nabi bukan karena ada kekurangan pada nabi tersebut, tapi karena memang kedengkian orang tersebut atau kesombongan dia tidak menerima kebenaran, itu saja. Apa alasan orang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW? Semuanya sudah Allah sempurnakan, perilakunya, perawakannya. Dalam kitab Syama'il ini sudah pernah kita jelaskan, dari ujung rambut Rasulullah sampai ujung kaki Rasulullah itu tidak ada yang bisa menandingi sempurnaannya itu. Tidak ada alasan orang tidak beriman kepada Rasulullah gara-gara dia jelek. Tidak. Rasulullah bukan orang yang sangat tampan. Makanya di sini dalam hadis ini disebut, walaupun hadis lemah, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan hasanal wajhi, melainkan rasul itu orangnya ganteng, rupawan. Hasanas saut, dan suaranya indah, suaranya bagus. Seorang rasul yang diutus, ketika dia membaca kitab yang diturunkan oleh Allah, dia membaca dengan suara yang bagus. Nanti ada hadis sahih menyebut bahwasanya Nabi Daud itu sangat bagus suaranya ketika membaca Zabur. Turunkan kepada dia kitab Zabur, dia baca Zabur itu dengan suara yang indah. Nabi lain juga demikian, membaca Taurat dengan suara yang indah, membaca Injil dengan suara yang indah, membaca Al-Quran dengan suara yang indah, membaca suhuf-suhuf dengan suara yang indah. Wa kana nabiyyukum hasanal wajhi hasanas sauti wa kana la yurajja'. Dan nabi kalian, dalam hadis ini disebut nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang sangat rupawan dan sangat indah suaranya, dan beliau tidak membaca Al-Quran dengan cara tarji. Di sini tadi disebut tarji, ya, Nabi membaca dengan tarji, sementara di sini dinafikan Nabi tidak baca dengan tarji. Kata para ulama, yang dimaksud tarji di sini adalah tarji melagu-lagukan Al-Quran seperti lagu-lagu yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Ada kadang-kadang lagu macam-macam lagu orang fasik dibawa untuk melakukan Al-Quran. Ini yang tidak dilakukan dan tidak boleh. Tapi kalau baca Quran dengan tarji dalam artian dengan suara yang indah, suara yang bagus tanpa berlebih-lebihan, maka ini sepakat dibolehkan, tidak ada masalah, bahkan dianjurkan. Jadi bedakan antara tarji dalam hadis ini dengan tarji pada hadis yang pertama. Boleh saja dua kata sama tapi punya makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Jadi tarji yang dilarang ini tarji macam yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang fasik atau biduan-biduan dan sebagainya. Jadi intinya tidak berlebih-lebihan. Jadi membaca Quran dengan suara bagus itu tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai hanya gara-gara irama suara itu kemudian hukum-hukum tajwidnya diabaikan, ya, huruf-hurufnya sudah tidak terucap dengan baik. Ini sudah salah, berdosa, itu tidak boleh, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir di bab ini, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari
Abdullah bin Abbas, dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubama yasma'uha man fil hujrah wa huwa fil bait. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca Al-Qur'an, ya, terkadang bacaan Rasulullah itu didengar oleh orang yang ada di kamarnya, sementara Nabi membaca di rumahnya. Maksudnya rumah ini maksudnya di di ruang. Kalau ibarat rumah kita itu ada ruang tamu, ada kamar. Di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di ruang tamu misalnya, ya, itu orang yang tidur di kamar, entah istrinya misalnya, itu mendengar suara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini kata para ulama mempertegas bahwasanya Rasulullah itu membaca Al-Qur'an terkadang dengan cara jahar. Ketika salat malam tahajud, Nabi membacanya dengan jahar. Ukuran jaharnya itu hanya didengar oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Misalnya istrinya di kamar sebelah, ya, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Nabi mengangkat suaranya dengan suara yang sangat tinggi sehingga mengganggu orang yang sedang tidur. Di volume suara itu disesuaikan. Ketika salat malam, mungkin ada yang sedang tidur, jangan sampai terganggu dengan suara keras itu. Jadi jahar itu, ya, dengan ukuran yang pantas, ya, tidak terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu dengan sir. Jadi inilah beberapa hadis atau riwayat tentang cara membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait juga tadi dengan membaca Al-Qur'an dengan suara merdu, tidak hanya itu dilakukan oleh Nabi, tapi juga Nabi menganjurkan dalam beberapa hadisnya. Misalnya Nabi mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak yataghanna bil Qur'an. Satu versi menafsirkan hadis ini mengatakan, siapa yang tidak membaca Quran dengan suara yang bagus. Jadi Rasulullah menganjurkan umatnya kalau baca Quran itu dengan suara yang bagus. Tidak termasuk golongan kami. Itu bukan artinya kalau orang baca Qur'annya lempang aja, lurus saja, tidak ada irama suara yang bagus, bukan artinya dia keluar dari Islam. Maksudnya lebih sempurna, ya, sebagai umat yang disayang oleh Nabi apabila dia membaca Quran dengan suara yang bagus. Itu salah satu maknanya. Makna lain mengatakan yataghanna bil Quran, maksudnya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menjadikan Quran itu sebagai pengganti hiburan-hiburan yang lain. Ada orang suka lagu, itu bukan golongan kami kalau orang lebih menyukai lagu daripada Quran. Jadi kalau ada Quran dihapus Quran, diputar lagu sama dia. Yang golongan Rasulullah itu dia matikan lagu, dia hidupkan Quran. Jadi Quran itu pengganti lagu-lagu tadi yang melalaikan. Jadi tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menjadikan Quran sebagai pengganti dari hiburan-hiburan yang lain. Kemudian ada juga makna yataghanna di sini, artinya sedih membaca Al-Quran dengan suara yang membawa kepada suasana sedih, khusyuk dan sebagainya. Jadi ketiga makna ini bisa disatukan, bisa disandingkan tiga makna ini. Artinya kita dianjurkan baca Quran dengan suara bagus, sehingga suara bagus itu betul-betul kita nikmati, kita yang membaca dan kita orang yang mendengar menikmati, sehingga dengan kenikmatan kita mendengar Quran tadi menggantikan hiburan-hiburan yang lain. Jadi bikinlah Quran itu seindah mungkin sehingga orang tidak lari ke yang lain, dia lari kepada Quran. Dia jadikan Quran itu sebagai pelipur lara dia, hiburan dia dengan suara bagus tadi. Kemudian Nabi juga mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kalian. Itu juga hadis Nabi riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya mendengar bacaan Quran Abu Musa al-Asy'ari.
seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau membaca Quran dengan suara yang sangat merdu. Pada waktu dia membaca itu, dia tidak tahu kalau bacaannya didengar oleh Nabi dan istri-istri Nabi. Ternyata mereka semua kagum dengan suara Abu Musa al-Ash'ari. Sampai Nabi mengatakan kepada Abu Musa, kamu tadi malam tidak mengetahui kalau kami mendengar bacaanmu, memperhatikan bacaanmu itu. Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamir ahli Daud. Sesungguhnya engkau telah diberikan suara yang merdu sebagaimana suara merdu miliknya Nabi Daud. Atau keluarga Nabi Daud, maksudnya Nabi Daud itu sendiri. Jadi suaramu itu indah merdu seperti suara Nabi Daud ketika dia dulu membaca Zabur. Sampai kemudian Abu Musa mengatakan, kalau seandainya aku tahu Rasulullah mendengar bacaanku tadi malam, maka aku akan memperindah lagi suaraku. Jadi tadi malam itu masih standar. Kalau saya tahu Rasulullah mendengar saya baca, saya akan hias lagi seindah mungkin, ya, kata Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga di sini para ulama bilang, kalau tujuan kita memperbagus suara, tujuannya supaya orang mendengar Quran itu tersentuh, maka ini tidak ada masalah, bukan riya. Yang riya itu kalau kita bagus suara supaya kita dipuji-puji, panggil qari macam-macam, nah, itu baru salah. Tapi kalau tujuan ini supaya jamaah betah salat, apalagi salat tarawihnya panjang, supaya jamaah ini salatnya betah, kemudian mereka tersentuh dengan Quran, itu tidak ada masalah, itu boleh. Tujuan yang seperti itu termasuk membantu orang dalam ibadah. Kalau tujuannya seperti itu, bukan tujuannya kita setelah itu dapat pujian sana sini, ya, membuat kita itu apa. Nah, jadi kadang-kadang setan pun bermain dia, jangan baca bagus-bagus nanti riya, ditakut-takuti kita sama setan, ya. Setan pun pandai dia. Nah, jadi kadang-kadang ditakut-takuti kita dengar riya supaya kita tidak beramal dengan amal yang sempurna. Jangan ke masjid salat jamaah nanti riya, akhirnya tidak pergi ke masjid, salat sendiri di kamar. Nah, salah itu. Yang disuruh kita ke masjid, salat ke masjid. Walaupun nanti ada bisikan riya, biarkan jangan pedulikan bisikan itu. Kita terus berbuat kebaikan, tawakal pada Allah, mohon perlindungan pada Allah dari gangguan setan. Makanya kalau baca Quran disuruh, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kalau baca Quran berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Salah satu godaan setan itulah tadi dia bisikkan, dia masukkan bisikan-bisikan negatif tadi itu, supaya kita tidak beramal dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.